Oke, baik. Ajilati 6, halaman 139 ya. Sudah bisa dibuka? Halaman 139 ya. Oke, baik. Kita lihat materinya. Yang pertama adalah tentang menghitung banyaknya persegi. Kaitannya sama persegi berarti nanti kita bisa mengatakan bahwa panjang dan lebar dari bangun itu sama panjangnya dan membentuk sudut siku-siku ya pada keempat sisinya. Jadi kalian boleh menggunakan nomor ya. Misalnya dikasih nomor. Misalnya kalian beri nomor setiap kotaknya itu dengan nomor. Itu boleh juga. Tapi kalau kelamaan ya bisa aja. Ini salah satu cara aja diberi nomor, misalnya di sini mulai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Nah, yang pertama kita lihat dulu yang kotaknya satu kotak saja. Satu kotak itu kan ada yang persegi panjang. Berarti kalian bisa menghitung yang kotak perseginya itu di 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11. Yang satu kotak ya, berarti 3. Ini cara aja. Nanti kalian bisa gunakan dengan cepat ya. 8, 9, 10, 11 ya. Berarti sudah ada berapa? 8 ya, ini ada 8. Kemudian kalian boleh mengambil apa lagi? Bentuknya adalah 4 ya, enggak ada 3 kotak, 3 kotak ada, 3 kotak ada. Ada yang pertama ini ya. 3 kotak. Dia enggak boleh putus ya. Enggak boleh putus, berarti di sini ada 3 kotak. Kalau 2 kotak nggak bisa jadi persegi ya. Berarti 1, 3, 4 gitu kan. Kemudian 3, 4, 7 gitu kan. Lalu 7, 10, 11. Dan ini ada 3 gitu ya. Kemudian berapa lagi? 4 kotak. Nah, 4 kotak ada 1 ya, yaitu 5, 6, 8, 9 gitu ya. Berarti ada 1 gitu. Nah, yang lain mana? 1, 2. Kita bisa lihat. Jadi ada berapa? Ada 12 ya? Oke, ada 12 ya. Seperti itu. Itu hanya trik aja ya, tapi kalau misalnya matanya bisa dengan cepat mencari, ya udah nggak usah di nomor-nomor juga tidak apa-apa. Oke, ya. Di sini yang sudah hadir, nah digeser lagi, ini kurang gede ya. Nggak bisa udah ditulis, nggak bisa digedein. Baik, kita lanjutkan nomor berikutnya. Nah, segitiga ABC merupakan segitiga siku-siku di B dan sama kaki. Jadi kalau kita katakan segitiga siku-siku, nah bayangkan aja buat sketsanya di mana segitiga itu akan memiliki salah satu sudutnya 90. Katanya di mana? Di B. Berarti ini bebas ya, AB, AC-nya bebas, ABC. Kemudian AB sama dengan BC, yaitu 4 gitu ya. Nah, kemudian dalam segitiga ABC memiliki luas L1. Jadi luas segitiga ABC itu boleh dikatakan L1. Kemudian ada sebuah titik D. Jadi D-nya ini adanya di BC. Betul.
titik D berada di ruas garis. D berada di sini-sini. Ya, mungkin di sini, mungkin di mana gitu ya. Pokoknya di sekitar garis BC. Nah, di situ nanti kita akan membuat juga segitiga ABD. Nah, misalnya aja di sini ya. Nah, kalau tadi ABC, sekarang ABD gitu. Dan luasnya katanya adalah L2 gitu ya. Nah, gitu. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q? Kalau L2 dibagi dengan L1. Dengan seperempat itu besar mana, gitu ya. Nah, sekarang kita coba hitung dulu nih, luas segitiga L1-nya berapa? L1-nya itu kan setengah dari 4 kali 4 ya, berarti 8. Kemudian, kalau kita tarik garisnya itu D itu, paling kecilnya itu berapa? Dia kan mungkin saja di antara itu kita bisa mengatakan yang paling kecil itu kalau dia sebuah garis aja. Jadi segitiganya itu makin ke bawah kan makin kecil ya. Karena tingginya alasnya sama tapi tingginya berbeda. Jadi tergantung tinggi karena alasnya sudah sama. Misalnya di sini D-nya. Nah, makin lama makin kecil gitu ya. Jadi paling tingginya itu dia berada di posisi 8 sama dengan ini gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ambil nilainya dengan seperempat itu L2 dengan dibagi dengan jadi L2-nya itu kalau kita ambil itu setengah dari alasnya sama ya, 4. Tingginya berapa? Nah, tingginya itu kan paling tinggi 4 ya, paling tinggi 4 ya. Berarti bisa 2, bisa ini. Kalau kita lihat itu dengan seperempat. Ya. Kalaupun tingginya itu 1 ya, tingginya itu 1, ini sudah 2 ya di atas itu. Tuh. Ini misalnya diambil berapa lagi? Setengah misalnya. Nah, ini juga 1 ya. Kalau kita katakan bahwa nilai yang semuanya itu perbandingannya itu ini pasti eh, pernya itu 8, misalnya 1/8 gitu ya. Kalau tingginya 1. Jadi kalau kita bagi ini nilainya itu kalau D-nya itu berada di ruas garis itu ya, artinya bisa juga terjadi dia lebih kecil tapi dia juga bisa lebih besar. Contohnya, misalnya kalau tingginya tadi 2 itu berarti 4. 4 dibagi 8 itu setengah. Setengah itu lebih besar daripada seperempat ya. Tapi kalau misalnya tadi kita ambil di sini tingginya 1, maka dia jadi 1/8. 1/8 dengan seperempat itu lebih kecil. Jadi ada 2 kemungkinan jawabannya, bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Setiap yang sesuatu tidak ajak, tidak pas, tidak terus-menerus sama, itu tidak ajak ya. Maka dikatakan tidak dapat ditentukan jawabannya. Karena tadi tidak ajak ya jawabannya ya. Bisa lebih kecil, bisa lebih besar begitu ya.
Oke, sampai sini. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang ini namanya eksponen. Eksponen itu ada bilangan berpangkatnya 2 pangkat X min 1. Ini adalah nilai fungsi. Nilai fungsi itu range-nya ya. Y-nya, kalau kita biasa menggunakan Y sama dengan Fx. Jadi sebenarnya nilai dari Y-nya gitu. Di antara pilihan berikut katanya X-nya itu kurang dari sama dengan 5. Diambillah X-nya itu 4. Berarti kita boleh nulis gimana? F4 gitu ya. F4 itu berada di antara 2, 4, min 1 gitu kan. Dan lebih kecil 2 kali 4 pangkat 2 plus 3 gitu. Dari sini kita dapatkan F4-nya. Ini kurang dari berapa ini? 16, 32, 35 gitu ya. Sedangkan yang nilai terendahnya 2 pangkat 3 berarti 8. Maka nilainya berkisar di antara 8 dan 35. Pertanyaan, di antara pilihan manakah yang tidak mungkin? Nah, kelihatan dong ya. Yang tidak mungkin yang mana? 36, nggak mungkin ya. Berarti 36 itu nggak mungkin, 48 juga nggak mungkin. Jadi kalau 25 masuk di antara ini ya. Kalau 10 masuk juga. Berarti jawabannya 2 dan 4 saja gitu ya. Bagaimana? Semangat. Baik, kita lanjutkan nomor berikutnya. Nomor 4. Soal apa ini? Statistika, ya. 6 bilangan bulat positif, ya, memiliki rata-rata 6/2. Jika jangkauan dari ke-6 bilangan tersebut dibagi rata-rata adalah N/13, nilai N-nya berapa? Yang pertama boleh disusun nggak? Boleh. Nggak disusun? Boleh. Ya, karena dia tidak berkaitan dengan median dan modus. Ya, kalau misalnya kaitannya sama median, maksimum, minimum, itu harus kita urutkan sebaiknya. Ya, tapi karena di sini tidak ada kaitannya, hanya rata-rata dan jangkauan aja. Kalau jangkauan kelihatan karena datanya sedikit ya. Oke, kita boleh nulisin rata-rata aja. Rata-rata itu jumlah data dibagi banyak data. Jadi kalian boleh nulis tambahin, tambahin, tambahin kayak gitu kan. Tambahin M-nya mau di tengah, mau di samping, mau di belakang. Enggak di belakang, enggak ya. 5, 8, 7, 6. Maksudnya mau di ujung, mau di tengah, bebas. Kita kumpulin aja dulu, kita taruh di ujung ya, supaya nanti dia tersendiri maksudnya. Datanya berapa? 2, 4, 6. 6. Berarti kita bagi banyak data. Nilainya sama dengan berapa? Diketahui nilainya ya. Nilainya diketahui, yaitu sama dengan 6,5 itu sekitar berapa? 13/2. Oke ya. Nah, kemudian karena kita butuh M-nya, kita hitung dulu ya. Ini ada berapa? 6-nya kita kali ke sebelahnya. Kalau dihitung berapa? Ini 20, ini 35. 35 ditambah M sama dengan, ini kalau kita bagi 2 kan 3 ya. 3 kali 39. Nah, maka M-nya ketemu ya sama dengan 4. Nah, kalau M-nya 4, berarti dia merupakan data yang terkecil ya.
Jangkauan dari keenam bilangan itu dibagi rata-rata. Jangkauannya berapa dulu? Jangkauannya adalah 9 dikurangi 4 berarti sama dengan 5. Katanya kalau jangkauan dibagi rata-rata itu sama dengan N per 13. Pertanyaannya N-nya berapa? Jangkauannya tadi adalah 5 dibagi rata-ratanya itu berapa tadi? 13 per 2 ya. Ya, sama dengan N per 13. Udah aja kita kali ya duanya ke sini ya. Maka nilainya sama dengan 10 per 3 per 2 ya. Per 13. Duanya udah dinaikkan. Jadi di sini N-nya sama dengan 10 ya. Jadi jawabannya N-nya berapa? N-nya adalah 10. Oke, ini kita pindahin dulu ke samping sini ya. Bisa dipakai bawahnya. Nah, dari sini diperoleh bahwa 10 per 13 sama dengan N per 13. Jadi N-nya sama dengan 10 ya. Oke. Ya, baiklah. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjutkan dengan soal berikutnya ya. Nah, kalau yang seperti ini adalah sebuah operasi ya, operasi bilangan di mana jika kita menemukan katanya kurung tegak dengan kurung biasa, kemudian ada kurung kurawal, ada panah, kurung panah gitu ya. Maka artinya adalah lihat posisi dari bilangan-bilangannya. Oh, M pojoknya di sebelah kiri atas ya. M kali Y berarti dengan bagian tengah. Dikurangi, lihat kurungnya ya. Berarti yang di dalam kurung paling dalam itu yang dikerjakan dulu, baru nanti dilanjutkan kurung berikutnya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ada beberapa kurung di dalam kurung yang lain. Jadi itu yang kita kerjakan ya. Seperti M kali Y dulukan, I kali C kali E dulukan, kemudian tambah D dulukan. Nah, nanti baru dikali dengan bagian kurung yang di luar. Itu maksudnya prosedur ya, kadang-kadang disitulah tes itu banyak ada unsur-unsurnya ya, melihat kemampuan penalaran, kemampuan prosedural dan sebagainya ya. Jadi kalau prosedurnya melenceng atau kalau kita melakukan percobaan prosedurnya salah ya mungkin bisa terjadi suatu hal yang akan berbeda atau tidak menghasilkan hasil ya. Nah, jadi prosedur itu penting. Berarti M itu posisinya mana? 5, Y itu 3, E itu 2. Seperti itu ya. Jadi kalian yang pertama itu tinggal diisi saja. Kurung yang pertama M kali Y. Oh, berarti 15 ya. Dikurang. Ya kan? I-nya adalah di bawah, kanan bawah 4 kali C. Y-nya tengah. 4 kali 1 kali E. Pojok kanan atas berarti 8 ya. Ditambah dengan D. D itu pojok bawah yaitu A. Gitu. Nah, kali I-nya apa? I-nya di pojok bawah kanan ya. Berarti 4 dikurangi dengan E. E-nya adalah 2. Nah, ini yang prosedur tadi ya. Kalau kemudian ini kali tambah kurang masih sama lah ya. Nah, kalau kita lihat di sini
Hasilnya adalah 14 ditambah 2A. Dibandingkan dengan 15. Mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil, ataukah sama dengan nilainya atau tidak dapat ditentukan. Nah, kalau kita lihat di sini, yang penting adalah A-nya ini kan. Kalau A-nya diketahui, pasti bisa dihitung. Dikatakan A itu suatu bilangan prima. Bilangan prima itu berapa aja? Bilangan prima itu 2, paling kecil ya. 2, 3, 5, 7, seperti itu. Ya, berarti kita ambil yang terkecil saja. Kita ambil di mana A-nya itu bilangan primanya itu kan 2 boleh, 3 boleh. Banyak ya. Jadi kita ambil yang terkecil saja. 2 berarti 14 ditambah 4. Itu sudah 18 ya. Antara dengan 15 berarti dia lebih besar. Jadi kuantitas P lebih besar daripada Q seperti itu ya. Karena di sini disebutkan dia merupakan suatu bilangan prima. Kita ambil yang terendah ya. Ini banyak isian ya. Kalian juga ada isian ya. Nah, berikutnya. Ini juga sama prosedural ya. Ada bagi ya itu ya. Maka 4/2/3 bagi 1/6 min 7 disama dengan, nah ini juga hal yang dasar, kali bagi kurang tambah ya, pangkat akar, itu juga standar operasional. Jadi tinggal dikerjakan dulu yang mana, yang pasti bagi dulu ya. Nah, ini sendiri udah 7. Jadi kita tinggal menghitung aja. Mau menghitung? Kayaknya dicoba deh ya, menghitung dulu ya. Oke. Menghitungnya 1 menit ya. Kalau biasanya kalian membuat pecahannya jadi pecahan sejati ya. Pecahan sejati itu hanya pembilang dan penyebut, tidak campuran. Jadi di situ kita tulis 14/3 dibagi 1/6 gitu ya. Kita boleh kali bagikan ya. Kali 6/1 ya. Nah, ini 2. Berarti 28 dikurangi 7 sama dengan 7 akar T gitu kan. 21 sama dengan 7 akar T. Kita dibagi aja 3 ya. O2-nya dikuadratin berarti T-nya 9 ya. Jadi jawabannya 9. Jadi kalau jawaban isian itu cuma berupa bilangan atau huruf aja ya. Tidak mencari nilai caranya ya. Nah, kalian boleh lihat yang ini. Ada berapa nih? 10. Nah, karena di sini katanya diurutkan dari yang terbesar hingga terkecil, ya mau nggak mau ya. Nah, harus kita urutkan. Tuh, kalian boleh sembari nulis ya. Biasanya kan di kertas ya. Matanya ke monitor, kita langsung nulis aja mana yang terbesar. Oh, 9. 9-nya ada berapa? 2. Kemudian 8, ada 7 ya. 7-nya 1, 6-nya ada 1. Kemudian baru 5 nggak ada, 4 ada. Kemudian baru 3, 2, 1. Kita cek kembali ya, 2, 4, 6, 8, 10. Nah, kalau sudah, kita lihat lagi apa sih yang diinginkannya. Jika Q dan P, Q ya, duluan Q. Jangan terbalik.
berturut-turut merepresentasikan ya bilangan kelima dan ke-9. Berarti kalau dia dari besar ke kecil, nomor 5 dari yang besar tadi, gitu ya, nomor 5-nya. Tuh, 2. Jadi ke kecil ya. Tuh, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah Q-nya. Kemudian, dan ke-9. Nah, 9-nya ini. Apa tadi? 5, 6, 7, 8, 9. Di sini ya. Ini. Nah, maka nilai dari 3 tambah P, 3 tambah Q gitu ya. Nah, pangkat setengah itu kan sama aja akar ya. Akar 3 tambah Q, kemudian dikurangi P gitu ya. Nggak terlalu sulit lah. Ini 9 dikurangi 2. Berarti 3 dikurangi 1 ya. Jadi jawabannya 1 ya. Nah, ini hati-hati aja. Jadi misalnya urutan pertama P, Q, Q, P, kayak gitu ya. Jadi memang butuh ketelitian sambil kecepatan ya. Nah, kalau yang bahasa-bahasa ada sebuah titik gitu ya, titik apa? Titik terletak pada, kemudian melalui, terletak pada, melalui, titik itu melalui garis ini misalnya ya. Nah, maka kalimat itu sebenarnya kalau kalian substitusi, maka dia akan memenuhi gitu ya. Jadi kalau kita katakan ini X-nya, ini adalah fx-nya gitu. Jadi pasangan ordinat absis sama ordinat itu boleh kita tulis begini. Kan ada juga yang istilahnya XY gitu ya. Nah, mangga itu sama aja. Jadi sebenarnya titik itu boleh kita katakan jadi Y-nya 26. Jadi tinggal dimasukkan aja F. 2 itu sama saja dengan 2 kali dikurangi HX, kan pertanyaannya HX ini isian ya, ditambah 20. Hasilnya ada yaitu 26. Di sini nanti ketemu ya min HX-nya. Oh, ini 4 kali 2 ya, 8 min HX tambah 20. Jadi 8 ditambah dengan 20 itu 28. Jadi min HX sama dengan 26 dikurangi 28 minus 2. Ya, jadi HX-nya berapa? X-nya sama. Oh, HX ya. Salah itu ya. X-nya 2 ya di sini ya. Ganti aja. Nah, kita isi dengan 2 tadi ya. Nah, sama aja 2H ya. 2H sama dengan min 2. Jadi hanya sama dengan plus 1 ya. Jadi H-nya bernilai 1. Gitu. Itu bentuk-bentuk dari fungsi ya. Boleh kita lanjutkan? Begitu susah ya, nomor 8 masih bisa. Nah, sekarang kita bicara dua buah grafik berpotongan ya. Grafik fungsi fx dan gx itu berpotongan katanya di dua titik berbeda. Garis M melalui kedua titik itu.
Jadi kalau misalnya kita punya ini sebenarnya fungsi parabola ya. Ini ilustrasi aja. Misalnya ada gambar seperti ini. Kemudian dia berpotongan pada dua titik. Nah, bisa saja seperti ini gambarnya. Nah, gitu ya. Jadi ini yang kecil mungkin, ini yang besar. Nah, dia berpotongan di sini. Berpotongan pada dua titik. Nah, itu ilustrasi aja ya. Kemudian ada garis nanti yang melalui kedua titiknya. Nah, gitu ya contoh. Ini ilustrasi aja. Ya. Nanti pertanyaannya, si titik ini punya koordinat ya, yaitu K tadi AB, di sini K. Ini L namanya CD. Kemudian gradien garisnya itu garis M ini ya, gradiennya nanti kita cari. Garisnya garis M. Nah, ini garis M, bukan gradien, garis M ya. Oke, jadi kalau kita melihat bahwa ada dua titik pada kurva itu ya berarti sama saja fungsi itu ada nilai yang samanya gitu. Oh ini G ya. Ada nilai dari titik tertentu yang sama gitu kan artinya. Nah, jadi kita tinggal diambil aja fungsinya. Jadi dia punya nilai yang sama gitu pada titik tertentu itu gitu. Ya di X-nya itu dia punya nilai yang sama. Nah, di sini kan kalian mungkin sudah terbayang apa yang harus dilakukan, yaitu dipindahkan ya. Ditinggal X kuadrat, lalu di sini jadi 4, lalu di sini jadi 12. Nah, kalau sudah melihat bentuk kayak gini kan pasti terbayang akan difaktorkan ya, kali-kali 12. Berapa saja? 1 kali 12, 2 kali 6, 3 kali 4 ya. Yang akan jadi 4 itu kan 6 ya, dengan 2 gitu ya. Betul? 6 dengan 2. Gitu. Dari sini kan kita punya nilai X. Kalau ada X pasti pasangannya ada. Jadi di sini kita boleh mengatakan X1 itu sama dengan negatif 6. X2 itu sama dengan positif 2. Pasangannya berapa? Ya, tinggal dimasukkan aja. Kalian boleh substitusi lagi ke sini atau ke yang sebelah sini. Tapi yang gampang hitung aja. Gampang hitung kan ini ya. Nah, maka dapatlah nanti Y-nya atau Fx atau Gx-nya sama aja ya. 36 dikurangi 6, 30 kan 36. Ditambah 6, 42 ya. 42 dikurangi 8, jadi 34. Gitu ya. Kalau 2 berarti 2, 4 dikurangi 2, 2 ya. Jadi Y-nya 6 ya. Nah, jadi kita punya pasangan titiknya AB-nya berapa? Nah, di sini keterangannya. B lebih besar daripada DO, berarti di sini min 6-nya dengan 34 itu adalah K gitu ya. L-nya adalah 2,6. Karena di situ B-nya lebih besar daripada D ya. Pertanyaan nilai A-nya berapa? Pasangan dari B-nya adalah A, berarti sama dengan minus 6 ya.
Kemudian jika garis UX, ini M. Nah, M-nya berapa katanya ya. Ini dulu yang 11 dulu yang gampang. Gradien garisnya. Kebetulan namanya gradien itu biasa simbolnya pakai M. Jadi makanya kita jangan terlalu terpaku dengan simbol ya. Tapi itu sebenarnya untuk memudahkan kita mengingat ya. Gradien TM gitu. Nah, ini kita ganti aja tulisannya adalah gradien M ya. M itu gradien simbolnya, tapi ini nama garis. Nah, tetap aja gradien itu adalah delta Y dibagi delta X ya. Kalau kita ambil titiknya, mangga mau yang Y-nya 34 dulu boleh. Kita konsisten yang di bawahnya juga ya. Selisih ya deltanya. Ini jadi 28, betul ya. Dibagi dengan minus 8 ya. Jelek angkanya. Kita salah ngitung nggak nih? 36 ditambah 6, 42. 42. Betul ya? 2, 4 di, oh ini yang salah ya. Ini yang salah. Nggak ada yang protes ya. Ini harusnya berapa ini hitungnya? Oke. 2 dimasukkan ke sini, 4. 4 dikurangi 2. 2, berarti minus di sini ya, minus 6. Nah, jadi 34 dikurangi minus 6 dibagi min 6 dengan min 2. Jadi hasilnya 40 dibagi minus 8. Jadi sama dengan ya minus 5 ya. Nah, gradien M-nya adalah minus 5 gitu. Itu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah jika UX plus V, jadi ini dia sudah menggunakan variabel-variabel ya yang di luar biasa. Tegak lurus pada garis M dan melalui min 1,1, maka U min V-nya berapa gitu. Masih ingat nggak cara mencari garis yang diketahui M dan M itu apa tadi simbol kita? Gradien dan satu titik. Rumusnya seperti ini ya, Y min Y1. Y1 itu adalah ordinatnya M itu kita kenal dengan gradien X min X1 ya. Nah, ini adalah persamaan garis yang diketahui satu titik yang dilalui dan gradien garisnya. Jadi ini kita bisa pakai rumus ini ya. Diketahuinya apa? Gradien dan satu titik ya. Nah, itu persamaannya. Nah, tinggal kita ambil titiknya sudah ada. Titiknya berapa? Min 1,1. Gradiennya belum. Makanya tadi Ibu kerjakan dulu yang gradiennya ya. Gradien M-nya sudah dapat min 5. Maka gradien dari yang tegak lurus itu nilainya adalah U tadi ya. Nah, U ini adalah nilainya, kan di sini U ya. MX kita kenal. MX. MX plus C gitu ya. U-nya ini adalah tegak lurus. Berarti tulisannya min 1/.
min 5. Jadi nilainya 1/5 ya gradiennya. Yang punya U-nya atau U-nya itu gradien. Sehingga kalau kita masukkan titiknya sudah ada, tadi titiknya min 1,1 ke dalam rumus itu, berarti Y min 1 sama dengan 1/5 X min 1. Jadi plus 1. Nah, pertanyaannya kan U min V-nya. Kita tulis aja di sini jadi min 1/5 X, lalu plus 1/5, lalu plus 1. Nah, ini adalah V-nya ya. Ini adalah U-nya, gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah U min V. U min V. 1/5 dikurangi, ini kalau kita tambahin, ini kan 5/5 ya, 6/5. Nah, hasilnya minus 5/5 atau minus 1 ya. Masih ada yang di kelas ini? Ya, ada ya. Ada Azam? Ada Azam di kelas? Ada ya. Ada Irsat? Ada ya. Oke, kita lanjutin lagi ya. Ada. Jangan Ibu ngomong sendiri ya. Kalau yang siapa nih? Nah, MA Al-Fatah mah jauh ya dia. Iya. Semangat ya nih Azam sama Irsat ya. Belum tes ya. Lagi masih ada waktu, kita pakai terus ya. Baik, nah sekarang ini juga sebenarnya simbol bagaimana sebuah kesepakatan ya. Nah, katanya kesepakatan itu jika ada kurung tegak ditutup dengan kurung biasa, artinya itu ada fungsi-fungsi. Fungsi yang mana? Fungsinya ada 3, tergantung dari syaratnya. Syarat itu bahasa lain adalah domainnya ya. Jadi domainnya itu apa gitu. Nah, ini teh kalimat domainnya ya. Kalau genap, nah, kalau genap kamu itu pakainya yang ini gitu. Kalau kamu ganjil tak negatif, kamu pakainya yang tengah. Kalau ganjil tapi negatif, pakainya yang belakang. Jadi itu kesepakatan. Nah, kesepakatan itu kita awali dari lihat perhatikan yang pertanyaannya ini, kurung yang paling dalam, paling banyak itu yang mana? Itu paling dalam, ya. Nah, kalau kita lihat nih, kurungnya ada 1 bagian kulit luar, ya. Kemudian ada 4, tutupnya mana 4 teh? Dengan ujung 1 itu kan ada kedua ya. Berarti paling dalamnya adalah negatif 1 ini. Nah, ini kita kerjakan dulu nih. Ya. Jadi kalau ditanya kurung tegak min 1 kurung tutup itu apa artinya? Katanya kalau dia bilangan ganjil negatif, nah, ganjil negatif, nah berarti pakai ini. Berarti kita pakai itu 3 kurang 2 kali min 1 di kuadrat ya. Berarti 3 kurang 2, 1 ya. Betul enggak? Iya. Oh, salah. Katanya. Oh, benar. Iya, ini kan di kuadrat ya. Plus. Berarti kali min jadi min. Oke, 1.
1 itu apa? Ganjil juga, tapi dia bukan negatif. Berarti pakainya yang mana? Yang ini. Jadi kita tinggal, oh iya, jangan lupa ini ada temennya kurungnya. Berarti di dalam kurung yang kedua itu tertulis 4 ditambah 1 gitu ya. Baru kurungnya yang ini. Oh, berarti 5 ya. Kalau 5 bilangan ganjil tak negatif. Akhirnya yang kita pakai yang ini ya. Maka hasilnya sama dengan 5 kuadrat min 1 dibagi 3. 25, 24, bagi 3, 8. Oh iya. Terakhir 8 itu nanti berteman dengan min 6 ya. Jadi kalau kita tuliskan di situ 8 min 6 begitu. Jadi sama saja dengan 2 gitu ya. Nah, kalau 2 bilangannya genap. Ya. Jadi kalau 8 dikurangi 6, 2. Jadi kita masukkan aja 2 dikurang 2 dibagi 2 kali 2 tambah 1. Jadi sama dengan 0 ya. Di apapun jadi 0. Jadi jawabannya adalah 0 ya. Yuk. Boleh lihat lagi. Ntar salah ya. Oke. Kita lanjutkan lagi. Nah, mulai. Ada teks ya. Teksnya itu biasanya bentuknya sebuah data, bisa berupa tabel, gambar, diagram ya. Jadi di sini ceritanya ada sebuah limas dengan volume limas ya. Ini bagian alasnya doang kalau kita lihat ya. Jadi dia berdiri, berdiri itu alasnya doang. Yang namanya limas kebayang sama kita si dindingnya itu, si dinding tegaknya itu segitiga. Jadi dia pasti lancip ya, ada lancipnya. Ini alasnya kebetulan segitiga ya. Kalau dia segitiga pasti nanti tidak ada alasnya yang berupa lain selain segitiga, dindingnya juga segitiga. Jadi kata limas itu terbayang ada sebuah bangun ruang di mana dindingnya berupa segitiga ya. Nah, kalau kita ilustrasikan di gambarnya itu nanti seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Putus-putus harusnya yang bawahnya. Nah, seperti ini dindingnya segitiga, alasnya juga segitiga. Kalau yang gampang gambarnya biasanya segi apa? Segi 4 ya alasnya. Jadi tergantung alasnya ya. Jadi dia bisa terjadi segi segi 4 ya. Nah, ini limas. Nah, jadi alasnya segitiga ya. Berarti kan ada tingginya ini. Tinggi limasnya. Karena volume limasnya 1/3 luas alas kali tingginya. Ya, tinggi limasnya. Ini kita hapus ya, takutnya nanti dikira gambarnya salah ya. Itu hanya memberi gambar yang gampang itu segi 4 alasnya ya.
Nah, kemudian berarti kalau kita diketahui ini sama dengan 50, maka sebenarnya alasnya bisa kita hitung. Tingginya kita juga bisa dapat kalau alasnya ada. Ya. Nah, sekarang kita bayangkan di sini, kalau kalian jangan tertipu dengan lurus tidaknya ya, tapi ini kebetulan gambarnya sesuai dengan apa sketsanya ya, di mana 35 itu dengan 95 itu berarti sumbu Y-nya itu di posisi 5 ya, kalau digambarin. Ini ada sumbu Y, kemudian di sini ada sumbu X gitu ya. Nah, kayak gini ya. Nah, ini teh di sini teh 5 gitu. Berarti dia sejajar, dia lurus ya. Ini 3 gitu kan. Ini 9 gitu. Nah, dari sini kita ada tahu ini 6 pasti ya. Karena ini lurus tadi, bisa kita hitung langsung. Kalau di sini 9,6 nggak bisa ya. Nah, kemudian kita juga bisa tarik garis. Karena ini lurus ya. Lurus, dia tegak lurus ya. Kita bantu dengan garis ya. Kita tarik garis ke sini. Nah, ini hapus dulu ya. Dikira nilainya. Nah, ini kan kalau kita tarik lurus, ini pasti 7 nih. Ya, di sini 7 ya. Tarik garis lurusnya. Pasti 7 ya. Pasti koordinatnya maksudnya. Nah, koordinat di sini pasti 7,5 gitu ya. Nah, kalau 7,5 berarti Y-nya itu 5 sampai di sininya T 10 gitu ya. Kita geser dulu. Kita geser ke sini. Ini pasti 10 ini. Nah, 5 ke 10 itu berarti tingginya 5 ya. Jadi untuk apa itu dicari? Untuk menghitung luas alasnya. Luas alasnya itu adalah luas segi 3, yaitu setengah alas kali tinggi. Tingginya 5 ya. Jadi 15. Jadi kalau kita ditanya nanti tinggi daripada limasnya, kita bisa tahu kali T ya, TL gitu ya, tinggi limas ya. Nah, ini kan 5. Jadi tinggi limasnya itu 10 gitu. Tinggi segitiga itu 5 gitu ya, bedakan. Jarak antara R dan sisi PQ. Nah, itu jarak itu ya tinggi tadi, yaitu jaraknya 5 ya. Luas daerah segitiganya tadi udah ketemu berapa? 15. Ya. Limas tersebut volumenya ya pertanyaannya. Tinggi limasnya berapa? Jadi kita udah cari tinggi limasnya. Tinggi limasnya 10 ya tadi ya. Nah, udah selesai. Ya. Nah, itu untuk memudahkan kita untuk menghitungnya ya. Oke. Jadi kalau koordinat atau absisnya sama, itu curiga dia lurus ya. Bentuknya bagus gitu, jadi bisa dihitung lah. Beda dengan bentuknya khusus gitu ya, tidak umum gitu ya. Oke, sudah ya tadi, jadi ada luas segitiga, luas alas, alasnya bentuknya segitiga. Punya tinggi juga, tinggi segitiga dengan tinggi limas ya, berbeda. Oke.
Nah, sekarang nomor 16-nya. Kalau kita katakan faktor itu ada faktor prima, ada faktor persekutuan. Faktor primanya itu berarti persekutuan juga. Maksudnya faktor persekutuan itu ada yang prima, ada yang tidak gitu ya. Kalau kita nyari FPB itu kan faktor ya persekutuan ya. Nah, kalau yang ini sama aja persekutuan ya. Jadi kita tinggal cari aja. Nah, kalau dikaliin di jumlah itu gede, kita lihat ada angka yang bagus, kita keluarin aja. Ini 38 pangkat 2 seperti itu ya. Dengan 15 kuadrat, berarti A kuadrat min B kuadrat, masih ingat ya bentuknya apa? A min B dengan A plus B, boleh dibalik-balik ya. Plusnya dulu boleh. Berarti kalau 15 kuadrat min itu boleh kita tulis 15 min 2, boleh minus dulu. Plus dulu juga boleh ya. Nah, seperti itu. Nah, dari sini kita akan lihat ini itu berarti 39 dengan 38. Kalau ini ada 13, ada 17. Gitu ya. Ini kebetulan ini teh bilangan prima ya. Bilangan yang tidak bisa disederhanakan lagi ya. Maka yang munculnya harus bilangan prima ya, kelipatan bilangan prima 36 apa 26 34. Oh ini berarti ini ada kali tiganya ya. Berarti 38 kali 3 kali 13 gitu ya. Nah, ada faktor yang sama, itu faktor persekutuan. Kalau bilangan prima itu biasanya angkanya tidak bisa dibagi oleh yang lain ya. Nah, berarti cuma 4 saja gitu. Tapi kalau di sini ada 34, ya berarti dua-duanya bisa ya. Ini kebetulan 38, jadi kalau dibagi 2 itu 19 ya. Sudah sama dengan oke. Nah, sistem pertidak ini kalau bicara masalah kuantitas seperti ini ya, kadang-kadang kita ada yang penalarannya harus dipakai ya. Jadi kalau menghitungnya harus hitungan itu kan kayak seperti matematika biasa ya, hitungan berhitung, tapi ada juga yang hitungannya itu boleh kita pakai, tapi dia tidak membuat jawabannya itu jadi terlihat, tapi bisa kita ketahui gitu. Itu penalaran ya. Kayak kita misalnya mengukur sebuah apa ya, mangkok atau apa, itu kan kita bisa mengatakan ini ada nggak kira-kira satu satu mangkok itu volumenya misalnya 500 gram atau 300 gram. Itu bisa kita talar ya dengan memiliki data-data sebelumnya gitu. Itu yang disebut penalaran tadi. Jadi bisa mengambil kesimpulan dari data yang ada. Walaupun kesimpulan itu tidak berarti seperti hitungan gitu ya. Tapi bisa dikatakan benar gitu dari data yang ada. Oke, baik. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, ini kan ada 3 persamaan dengan 3 variabel. Bayangkan kalau kita menggunakan hitungan eliminasi atau substitusi itu akan bolak-balik sama ya, karena itu kelipatan. Coba lihat.
4P min 6Q, 2P min 3Q, 2P min 3Q, itu kan sama ya. Ya, jadi kalaupun kalian kurangi, itu habis nanti P sama Q-nya, rata-rata habis gitu ya. Jadi caranya ya ini aja yang kita pakai ya. Nah, kita boleh masukkan ke sini. Kita boleh masukkan ke sini. Kalau kita masukkan ke bawah kan udah jelas ya P. 2P min 3Q ditambah 3R. Ini yang nomor 3 kita pakai. Sama dengan negatif 1. Nah, yang ini kan udah ada nih nilainya. Ya, berarti 8 ditambah 3R sama dengan min 1. 3R sama dengan min 9, R-nya sama dengan negatif 3 gitu. Ya, ini Z ya, kalau di situ hasil R itu sama dengan Z. Nah, ini hanya simbol-simbol aja ya. Nah, kemudian katanya kalau dibandingkan dengan 3 ya, nilainya itu lebih apa? Coba secara logika kalian gimana? Semua bilangan sebenarnya ya kalau kita kuadratkan itu nilainya pasti positif ya, kecuali kalau 0. Kalau 0 ya jadi 0. Bilangan negatif dikuadratkan jadi positif. Jadi kalau di sininya sudah ada salah satunya itu dikuadratkan negatif 3-nya itu berarti Z kuadratnya itu kan 9 ya. Nah, sedangkan di sini 2P min 3Q tidak bernilai 0 ya. Nah, jadi secara logika ini saja sudah akar 9. Akar 9 teh 3 ya. Dan ini berapa? Ini nggak mungkin 0. Jadi pasti bilangannya lebih besar daripada 9. Kalau lebih besar daripada 9, maka diakarkan juga pasti lebih besar daripada 3. Begitu ya. Jadi kuantitasnya pasti lebih besar walaupun dia dalam bentuk akar ya. Karena nilai salah satunya saja sudah ada yang 9 Z kuadratnya ya. Nah, itu yang disebut dengan penalaran tadi ya. Jadi kita tidak bisa ngitung-ngitung dari PQ-nya itu pasti nanti habis kalau kita kurangin pasti habis ya. Dieliminasi itu pasti ada dua unsur yang habis kalau dikurangi ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Sedikit lagi ya. 3 soal lagi. Nah, kalau ini kita bicara tentang trigonometri ya. Trigonometri itu identik dengan sudut ya. Sudut-sudut ada di kuadran 1 dan 2 dan 3 dan 4. Rodanya banyak. 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Ini ngomong sendiri enggak ya? Semoga enggak ya. Oke. Oh, sip. Ada yang ngasih jempol. Makasih. Nah, kemudian katanya ya ini boleh Azam sama itu sama boleh kasih respon Irsat. Oke, masih ada. Habis Ibu nanti 2 jam ngomong sendiri. Enggak ya, karena kita kan butuh ya, bukan soal tidak percayanya, tapi sepi asalnya ya. Baik, nah di sini pi per 2 sampai pi. Nah itu bicara sudut itu ada di 4 kuadran. Kalau di sini berarti kita masuk kuadran 2. Lalu kita ingetin lagi, di kuadran 2 itu apa sih yang bernilai positif?
Masih ingat lah ya, di sini masih ingat ini plus semua, kemudian ini S, ini T, ini C ya, sin, tangen dan cos ya. Nah, kalau kita bicara di kuadran 2, berarti cos sama tangannya negatif nanti. Jadi tinggal liatin aja, kalau nggak negatif ya berarti salah. Udah gitu ya. Kemudian kita lihat datanya apa sin. Berarti kalau datanya seperti ini, kita kembalikan, dia bukan sudut istimewa. Kembalikan ke pengertian dasar depan samping miring. Ya, berarti ini ada theta, sudutnya theta ya. Kemudian nilainya sin itu depan miring. Nah, depan miring. Maka sisi yang lain pasti bisa diketahui ya. 49 dikurangi 9 sama dengan akar 40. Akar 40 kita sederhanakan 4 kali 10 berarti 2 akar 10 ya. Nah, jadi semua sisi sudah diketahui. Pertanyaan pertama adalah cos theta. Apa cos? Samping miring ya. Cos theta berarti sama dengan samping. Sampingnya 2 akar 10 per miring. Ya, berarti nilainya apa? Lupa tadi. Negatif. Jadi harus ada apa nih? Negatif. Ya. Oh, salah dong. Nah, kalau pertanyaannya 1, 2, 3, 1, 3, 2, 4, satunya udah salah, ya udah. Kita tinggal lihat apa? 4 doang ya. Gak usah dicari semua. Kan satunya salah. Kalau satunya salah, pasti 3 juga belum tentu ya. Pasti salah. Kalau pertanyaan kayak gini. Kalau pilihannya ada berapa yang betul? Nah, itu harus dicoba semua. Ya. Karena di sini satunya sudah salah, kita cek 4. Ya, kalau 4-nya betul, berarti 2, 4. Gitu ya. Oke, kita cari tangan. Wah, curiga ini udah benar. Tangannya itu negatif ya. Tangan itu apa? Tangannya adalah depan samping. Berarti 3 dibagi samping. 2 akar 10. Pakai negatif. Kali dengan akar 10 per akar 10 ya. Berarti 3 akar 10 dibagi 2 kali 10. Karena akar dikali akar. Boleh disederhanakan enggak? Ya, udah langsung aja nih. Nah, berarti minus 3 per 20 akar 10. Berarti betul ya? Nomor 4. 4 saja gitu? Curiga. 1, 3, salah 4 betul ya. Oke, 2. Ngecek 2, salah 2 Bu harusnya. Oh iya, kotangan. Kotangan itu kalau di depannya pakai pi per 2 minus theta, kalian boleh jadikan tangan. Ya, tangan ya. Kan temennya tangan. Kalau ini depannya kan 90 kurang ya. Berarti kalau 90 kurang dia bentuknya jadi tangan. Tangan tetanya. Ya. Tapi tangan tetanya adalah tangan tetanya ya minus ya. Kuadran ke 2 tadi ya, minus. Udah dicari tadi ini tangannya ada. Sama jawabannya ya. Berarti 2 dan 4 saja. 19. Fungsi F dan G variabel real didefinisikan seperti ini. Untuk bilangan asli, ini tempatnya kacau. A dan B-nya apakah terdapat bilangan real yang lain sehingga FR sama dengan GR gitu ya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 saja cukup atau pernyataan 1 saja. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat di sini apakah ada bilangan R
atau domainnya R itu sama gitu. Berarti kalau kita ambil ini bentuknya menjadi 3AR gitu ya. Kuadrat minus BR gitu ya. Akan sama dengan minus 1 gitu. Nah, kalau kita kurangin ini kan jadi 1AR kuadrat dikurangi BR sama dengan min 1 gitu ya. Nah, katanya kalau B-nya sama dengan 2A, ya, B-nya sama dengan 2A, berarti bisa ya. Nanti jawabannya dalam B, semua R-nya sudah ketahuan. B-nya 2A, berarti kalau dimasukkan ke sini, jadi AR kuadrat minus 2AR. Ya. Kita cari, kumpulin. Plus 1 ya. Kalau nanti diskriminannya sama dengan 0, diskriminan itu B kuadrat min 4AC, maka dia ada bilangan real ya. Kita cari D-nya berapa. R kuadrat min 4 kali A kali 1. Min 4A. Kita cek, keluarin. Nah, ini kalau sama dengan 0 ya. Berarti A-nya 1, A-nya 0. Bisa ada ya. Jadi ada bilangan real yang nilainya hasilnya sama tadi ya. Diskriminannya 0. Ada. Berarti bisa ya. Tapi kalau B kurang dari 4A-1, ini kan kurang dari sama dengan banyak sekali. Seperti tadi kita curiga ada nilai-nilai yang bisa positif, bisa negatif. Tapi boleh di itu ya, agak riskan. Jadi kalau kita lihat di sini, satu aja cukup untuk menjawab, tapi pernyataan 2 tidak ya, karena dia banyak sekali. Ini bisa terjadi lebih besar, lebih kecil. Oke. Barisan terakhir. Barisan aritmetika ada U1 sampai UN, semuanya bilangan bulat, bedanya 3. Apakah U 2026 ganjil gitu kan? Apakah pernyataan 1 saja cukup atau kalau misalnya kita tuliskan U2 sama dengan 2U1 itu kan kita boleh katakan beda ya. Beda itu berarti U2 dikurangi U1. Sama dengan 3 ya. Sedangkan ini tadi ada keterangannya. Keluar, Pak. Ya. Ini kan U1 ya. U1-nya berapa? 3. Oh, udah dapet dong. U1-nya 3. U2-nya 3 tambah 3, 6. Jadi hasilnya ganjil genap gitu ya. Kan kelipatan 3 ya, kalau dikali genap, genap itu nomor urut 2, nomor urut 4, dia jadi genap ya. Kan U1-nya, U2-nya, U3. Ini jadi 3, ini jadi 6, 9, 12, gitu ya. Oh iya, bentar Bu. Sebentar. 10 menit lagi.
Nah, ini ya. Jadi kalau kita lihat nomor urut 2 itu genap, nomor urut 4 itu genap. Jadi kalau kita katakan nomor 2026 itu kan nomor genap ya. Pasti dia juga genap. Apakah ganjil? Nah, jawabannya tidak. Berarti kita bisa jawab ya. Kalau kita bisa jawab, berarti ini sudah cukup ya. Nah, tidak usah nomor 2. Kalau U3 tambah U4 ganjil, U3 sama U4 ya ganjil ya. Karena ganjil tambah genap pasti ganjil. Ini juga tidak bisa kita U3. Ini nggak bisa ya kalau cuma ini doang. Jadi nomor 1 saja, nomor 2-nya tidak cukup. Ya, karena kan tidak tahu tadi kalau cuma 2 doang ya. Karena A-nya berapa gitu, hanya beda beda ini ya. Oke. Ya, gitu aja. Cukup ya. Oke. Ya, jadi kalau kita lihat cukup satu saja, dua saja tidak cukup. Oke, itu saja untuk hari ini pertemuan kita. Ibu stop share ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Dan bagi yang mau ikut ujian, Ibu doakan semoga mendapatkan hasil memuaskan ya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.